السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang nasihat Khalid bin Sawzab kepada seseorang yang terlalu perhatian terhadap zahir sementara kurang memperhatikan masalah batin, dan ini terbaik untuk urusan individu masing-masing terbalik. Maka kita semua di hadapan Allah disuruh menomorsatukan masalah batin, ikhlas, zuhud, qanaah, sabar. Itu batin, hanya ada di hati kita. Orang lain tidak tahu kan kita ikhlas atau tidak. Orang lain tidak tahu kita zuhud apa tidak. Orang lain tidak tahu kita qanaah apa tidak, dan seterusnya. Oleh karena itu terhadap orang lain sebaliknya. Saya terhadap antum, saya tidak ada urusan antum mau ikhlas, antum mau zuhud. Yang penting di hadapan saya antum sholat, antum berjamaah, antum tidak menampakkan kemaksiatan. Maka bagi saya antum orang baik, antum soleh, antum taat, antum seorang muslim, seorang mukmin. Perkara antum riya, sum'ah, bukan urusan saya, dan tidak boleh saya korek-korek, tidak boleh saya bahas, tidak boleh saya melihat tanda-tanda. Tanda-tanda orang munafik kan ada tuh. Tentu tanda-tanda orang riya ada, tanda-tanda orang sum'ah ada, tanda-tanda orang tidak zuhud ada. Tapi dari tanda-tanda itu kita tidak boleh menyimpulkan, oh karena si fulan itu asal ngomong selalu bohong, asal berjanji selalu mengingkari, asal diberi amanah selalu berkhianat, kalau bermusuhan sangat bersangatan, dendam yang gak hilang-hilang, berarti kita tetapkan, kita pastikan si fulan munafik. Bolehkah? Bolehkah? Tidak boleh. Sebab kalau kita pastikan dia munafik, berarti fidarkil asfali minan nar, dia berada di keraknya neraka yang paling bawah. Kekal apa tidak? Orang munafik di neraka kekal apa tidak? Kekal. Orang munafik itu pasti kafir. Nggak ada orang munafik tidak kafir. Orang kafir belum tentu, orang kafir belum tentu munafik. Orang munafik pasti kafir. Orang munafik adalah orang yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman, pura-pura sholat, pura-pura jumatan, pura-pura jihad, pura-pura haji, umroh, pura-pura semua. Dalam hatinya kafir. Tentu kekal di neraka selama-lamanya, bahkan lebih bawah dari orang-orang kafir.
Orang-orang kafir tidak menipu. Orang-orang kafir jujur, saya Buddha, saya Hindu, saya Konghucu, saya Yahudi, saya Nasrani, jujur. Nah, orang munafik ini dusta, bohong, menipu. Saya Muslim, saya beriman, padahal kafir. Maka ancamannya fidarkil asfal minan, di neraka yang paling bawah. Begitu pula ketika ada orang di sini misalnya habis salat Jumat, orang belum pada pulang, ada yang berdiri. Saudara-saudara saksikan, saya menyumbang masjid ini 5 miliar misalnya, ya orang kaya. Bolehkah kita katakan si bapak ini ria, pamer, sum'ah? Boleh kan? Tidak boleh. Karena ria atau ikhlas hanya Allah yang tahu. Bahkan yang bersangkutan saja untuk ikhlas itu tidak tahu. Padahal yang bersangkutan, ya, artinya diri kita sendiri, sebetulnya tadi saya ikhlas apa tidak, ya? Sebetulnya tadi saya ikhlas apa tidak, itu kita tidak tahu. Disitulah kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ikhlas. Ya Allah, semoga salatku tadi, ibadahku tadi, baca Al-Quranku tadi ikhlas karena Engkau, ya Allah. Kemudian mohon supaya amalnya diterima. Ya. Beliau menasihati salah satu jamaahnya yang menampakkan pakaian zuhud. Dan sekali lagi, pakaian seperti ini benar apa salah? Pakaian zuhud, pakaian yang menampakkan dia tidak terpengaruh dengan gemerlapnya dunia, benar apa salah? Salah. Salah. Jadi pakaian, penampilan, apalagi kendaraan, rumah, yang dengan itu semua ini ciri-ciri orang zuhud, nggak ada. Ya. Sunnah kita mengikuti sunnahnya Nabi. Rumahnya reot, enggak. Kalau rumahnya reot padahal duitnya banyak, berarti zuhud? Tidak. Kalau rumahnya megah berarti dia tidak zuhud? Salah. Berapa banyak rumahnya megah sementara dia zuhud? Berapa banyak rumahnya reot sementara dia begitu cintanya terhadap dunia? Lu cinta kepada dunia, kok rumahnya reot? Ya nggak akan beli rumah yang bagus. Adapun keinginan tetap ingin sekali. Sementara yang rumahnya megah ini, dengar azan zuhur, tinggalkan rumahnya yang megah, yang ber-AC, yang nyaman, datang ke masjid, sholat berjamaah, gitu. Sedang ditelepon orang membahas tentang bisnis miliaran, maaf Pak ya, kita tunda dulu, ini sudah ada, gitu. Sementara yang rumahnya riat ini boro-boro, kadang sholat saja sering ditinggal hanya demi ngejar seorang, hanya demi satu penumpang, karena sudah pesan. Maka dia lebih rela tertinggal salat berjamaah daripada kehilangan pelanggan, penumpang. Ya. Mana yang zuhud, antum tahu. Mana yang lebih cinta kepada dunia, antum tahu. Nah, orang-orang sufi yang bodoh itu cuman berkutat di pakaian.
di penampilan, asal compang-camping, sobek-sobek, penuh tambalan, berarti zuhud. Bodoh, tidak faham dalil, tidak faham ilmu. Ya. Wa innamal birru ma waqara fis sadr. Adapun kebaikan yang sesungguhnya adalah apa yang ada di dada, apa yang ada di hati, itu yang sesungguhnya. Walaupun mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi yang ada di hati dia membayangkan bagaimana nanti azab kubur, bagaimana nanti siksa neraka, betapa lezatnya kenikmatan surga. Dia sering bertafakur, bertadabbur ke situ. Di dalam mobilnya yang mewah misalnya, yang harganya miliaran misalnya. Nah, sebagaimana Nabi Sulaiman, antum kira dalam keadaan kemewahan yang luar biasa, insya Allah tidak ada yang semewah beliau, ya, yang sehebat beliau, yang sekaya beliau. Kemudian beliau begitu cintanya terhadap dunia begitu? Tidak sama sekali. Oleh karena itu, yang membedakan orang mulia dengan orang biasa-biasa saja itu bukan sholatnya, bukan saumnya, bukan zakatnya, bukan hajinya, tapi apa yang ada di hati. Coba menurut antum, sholatnya Abu Bakar dengan sholatnya siapa misalnya, Mugis atau Bariroh, ya, belum pernah dengar cerita tentang Mugis dan Bariroh, kan derajatnya jauh sekali. Salatnya Abu Bakar dengan salatnya Mugis atau Bariroh berbeda jauh? Apa sama? Insya Allah sama. Rukuknya, sujudnya, subuhnya 2 rakaat, maghribnya 3 rakaat. Kalau safar di kosong, kalau ada masyaqqah di jamak dan seterusnya nggak jauh beda. Tidak jauh beda. Tapi kenapa Abu Bakar menjadi luar biasa? Yang sanjungan Allah dan Rasulnya kepada Abu Bakar luar biasa. Sampai Allah bertanya kepada Abu Bakar lewat Nabi, tentu lewat Jibril juga, ya. Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, Allah bertanya kepadamu lewat aku, apakah engkau selama ini ridho dengan takdir Allah? Tentu Allah sudah tahu, tapi Allah bertanya, dan banyak sekali contoh seperti ini. Sudah tahu tapi Allah bertanya. Ya, sama dengan para hakim, para pemimpin, para raja, sudah tahu jawabannya tapi bertanya. Nggak masalah, kan? Allah Maha tahu tapi Allah bertanya. Ya. Barangkali tidak ada manusia yang diperlakukan seperti itu selain para nabi, para rasul, ya. Ditanya oleh Allah, apakah engkau ridho dengan takdirku selama ini? Aku takdirkan engkau begini, hartamu habis untuk membela Islam, memerdekakan budak-budak dan seterusnya, dicaci, dimaki, dihujat, terancam nyawa, membela Nabi SAW seperti. Apakah engkau ridho dengan takdirku? Ya.
Kayak apa itu mulianya Abu Bakar. Sementara sholatnya sama ya dengan kita. Apa iya sehari semalam Abu Bakar sholat ribuan rakaat? Enggak. Sama dengan kita. Bahkan ya tidak ada riwayat khusus bahwa Abu Bakar itu puasa Daud misalnya. Ya, mungkin iya, mungkin tidak. Bahkan secara keilmuan, secara hafalan misalnya, ketika Rasulullah setelah selesai mengimami sholat sadar bahwa tadi ketika mengimami kelupaan terlewat satu ayat. Apakah Rasulullah manggil Abu Bakar? Apa yang lain? Yang lain Ubay bin Ka'ab. Yang dicari oleh Nabi bukan Abu Bakar tapi Ubay bin Ka'ab. Ini menunjukkan Nabi tahu bahwa dalam masalah hafalan Al-Quran Ubay bin Ka'ab lebih mungkin daripada Abu Bakar. Kalahkan. Setiap kali Rasulullah mengirim pasukan, siapa yang disuruh jadi komandan pasukan? Abu Bakar apa Khalid bin Walid? Khalid bin Walid. Abu Bakar apa Amr bin As? Amr bin As. Abu Bakar jadi prajurit. Abu Bakar jadi prajurit. Padahal Amr bin As baru beberapa hari masuk Islam. Ya. Baru beberapa hari masuk Islam, ditunjuk oleh Nabi sebagai pemimpin perang, komandan pasukan, bukan Abu Bakar. Abu Bakar jadi prajurit. Bahkan pernah Usamah bin Zaid 17 atau 18 tahun kira-kira umurnya. Abu Bakar Umar jadi prajurit. Umatku yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram. Abu Bakar apa Mu'ad bin Jabal? Mu'ad bin Jabal, bukan Abu Bakar. Ya. Umatku yang paling tahu tentang faraid, waris, Abu Bakar apa Zaid bin Sabi? Zaid bin Sabi. Ya. Artinya secara zahir keilmuan dan seterusnya banyak yang mengalahkan Abu Bakar. Tapi kenapa Abu Bakar menjadi luar biasa? Manusia paling mulia nomor satu di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Apanya yang membuat Abu Bakar sebegitu mulia? Apanya? Hatinya, keyakinannya. Bukan sholatnya, bukan saumnya, bukan baca Al-Qurannya, bukan kemungkinan hafalan Al-Quran, bukan. Tapi keyakinan yang luar biasa. Biasanya orang semakin yakin, semakin dermawan. Ya gimana gak dermawan? Orang semakin banyak berinfak akan semakin banyak rezeki, kan begitu. Ya gimana mau bakti? Sementara dia yakin sekali, gampang sekali. Butuh kasih. Ya gimana gak kasih? Orang dia yakin. Orang yang bakhil sementara dia tahu 1 di 1000 dibalas 7000, 1000 dibalas 10.000, 1000 dibalas 70.000, 1000 dibalas 700.000. Gimana nggak yakin? Orang yang nggak yakin saja kadang-kadang semangat. Ya. Kalau invest di antum dapat bagi hasilnya berapa? 25%. Kalau di saya 30%. Semangat. Padahal belum tentu. Apa iya Allah bohong? Apa iya Allah ingkar janji? Ya,
Maka gimana gak yakin? Maka yakin betul, kasih. Nah, itulah Abu Bakar. Kedermawanan Abu Bakar, keberanian Abu Bakar dalam bersedekah menunjukkan betapa yakinnya Abu Bakar. Maka ketika Abu Hurairah misalnya, Ibnu Umar misalnya ditanya oleh para tabi'in yang belum pernah bertemu dengan Abu Bakar, rata-rata tabi'in gak ketemu Abu Bakar karena Abu Bakar hidup cuma 2 tahun setelah Nabi wafat. Sama Umar lebih banyak ya. Selebihnya bertemu dengan sahabat-sahabat setelah itu. Adapun terhadap Abu Bakar umumnya tabi'in tidak bertemu, tapi mendengar kehebatan, keutamaan, kemuliaan dari Abu Bakar itu. Berapa banyak ayat-ayat yang dimaksud di situ Abu Bakar. Satu-satunya sahabat yang disebut oleh Al-Quran sebagai sahabat. Siapa? Abu Bakar. Nggak ada Umar disebut sahabat oleh Al-Quran. Bahwa Umar sahabat, Utsman sahabat jelas, tapi nggak disebut. Satu-satunya sahabat yang disebut sahabat oleh Al-Quran, idh qala li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan sedih, jangan takut, Allah bersama kita. Dianya siapa? Rasulullah SAW. Kepada sahabatnya siapa? Abu Bakar, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua sedang berada di dalam gua Sur. Abu Bakar takut itu bukan mengkhawatirkan dirinya, tapi lebih mengkhawatirkan Rasulullah SAW. Ya. Maka Abu Bakar melihat ada ular-ular di situ. Terlihat ya, ada lubang ditutup oleh tangan Abu Bakar. Ya. Artinya apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya dilaksanakan oleh Abu Bakar. Apa? Lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri. Biarkan tangan saya digigit ular berbisa, asal jangan Rasulullah SAW dan seluruh kaum muslimin, ya tentu sahabat ya, kalau kita kan nggak ketemu, disuruh lebih menomorsatukan Nabi daripada dirinya sendiri. Kan Umar pernah jujur, ya Rasul, engkau lebih aku cintai daripada anakku sendiri, daripada ibuku, daripada ayahku, daripada istriku, dari siapapun, tapi tidak untuk diriku. Jujur Umar, jujur. Artinya yang paling aku cintai di muka bumi ini ya diriku, setelah itu engkau ya Rasul, setelah itu ibuku, ayahku atau anakku, istriku. Nabi terima atau tidak? Nabi tidak terima. Bahkan dari dirimu ya Umar. Dan wajib seperti itu. Para sahabat sudah membuktikan, kita belum. Ya gimana kita bisa membuktikan? Kita tidak bertemu dengan Nabi. Adapun para sahabat sudah membuktikan, salah satunya Abu Bakar. Ya. Beberapa sahabat, Mus'ab bin Umair misalnya, rela mati demi Nabi tidak mati dalam perang Uhud.
Nah, beberapa tabi'in yang sangat penasaran Abu Bakar itu kayak apa, kan belum ketemu kan. Maka bertanya kepada beberapa sahabat, salah satunya Abu Hurairah, Abu Bakar itu gimana hidupnya? Apakah setiap hari menangis, tidak pernah tertawa? Dijawab oleh para sahabat, tertawa. Ya, menangis kadang-kadang. Sholat sama dengan sholat kita, saumnya sama dengan saum kita, baca Al-Qur'annya sama dengan kita. Yang beda apa? Apa yang ada di dadanya. Itu tentu tidak terlihat ya. Apa yang ada di dadanya, keimanan itu yakin, seyakin-yakin. Nah, ini yang gak ada pada diri kita. Keyakinan itu rapuh sekali ya. Ini haram, ini maksiat, ini judi, ini maisir, ini riba, udah tahu dari 10 tahun yang lalu. Tapi mau meninggalkan itu berat, seolah nggak ada keyakinan bahwa Allah sang pemberi rizki, membuka pintu rizki, seolah nggak ada keyakinan. Maju mundur, takut. Ini jauh berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar yakin sekali. Kalau Allah sudah bicara, kalau Nabi sudah bicara, betul-betul digigit dengan gigi geram. Itulah Abu Bakar. Nah, begitu kira-kira nasihat Khalid bin Saudat kepada salah satu jamaahnya yang dirasa nasihat Hasan ya. Khalid bin Saudat ini yang meriwayatkan nasihat ini dari Hasan Basri. Kemudian Hasan melihat annahu ja'ahu rajulun mimman yalbasu suf wa alaihi jubbatu suf wa imamatu suf wa rida'u suf. Ada seseorang yang pakaiannya, jubahnya, surbannya, ridaknya, semuanya dari pakaian suf. Kemarin sudah kita bahas pakaian suf itu seperti apa, yang buruk, yang murah, yang hari itu menunjukkan seolah itu pakaian orang saleh. Padahal sudah kita ulang-ulang bahwa tidak ada pakaian saleh, tidak ada pakaian ulama, tidak ada pakaian sahabat tabi'in, nggak ada. Yang ada adalah pakaian kaum muslimin, menutup aurat. Dan aurat terdiri dari apa kemarin? Kulit dan bentuk, bukan cuma kulitnya saja, dan seterusnya dan seterusnya ya. Fawada'a basarahu fil ardh. Sepanjang muhadarahnya Hasan ini, ceramahnya Hasan Basri ini, dia menundukkan kepalanya ke bawah, fil ardh, menampakkan kehusukan. Faja'ala la yarfa'u ra'sahu, sama sekali tidak mengangkat kepalanya. Dia khusyuk. Disitulah terlihat Hasan tidak suka dengan penampilan seperti itu. Orang yang tidak berilmu, orang yang lupa, khusyuk, sopan. Padahal tidak perlu seperti itu. Kalau khusyuk di hadapan Allah, sholat. Dengan melihat orang ini, Hasan mengucapkan, menyindir ya, inna qauman ja'alu kibrahum fi sudurihim. Ada orang yang berpenampilan bagus, baik, khusyuk,
seolah tawadhu, nunduk kan, tapi di dalam hatinya penuh kesombongan. Di dalam hatinya penuh kesombongan. Syanna'u wallahi dinahum bihadha as-suf. Dia merusak agamanya dengan pakaiannya. Justru malah merusak agamanya. Karena sekali lagi tidak ada pakaian taat, pakaian soleh, tidak ada. Yang ada pakaian seorang muslim. Ya, mari kita bahas. Hanya Islam yang tidak punya, hanya Islam yang tidak punya pakaian kebesaran, tidak ada. Lihat agama lain, yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, Yahudi, Nasrani, semuanya punya pakaian kebesaran. Yahudi terhormat pakaiannya begini, Nasrani terhormat pakaiannya begini, Hindu terhormat pakaiannya seperti. Islam nggak ada. Kalau ada berarti bid'ah. Sebagaimana firqah-firqah dolal itu mereka punya, bukan Islam yang punya. Ya, karena tidak ada riwayat pakaian Rasul dengan pakaian Bilal, dengan pakaian Ibnu Mas'ud, dengan pakaian Mughis Barirah berbeda, nggak ada riwayat. Sama. Yang ada boleh apa tidak boleh. Qala Ibnu Aqil, melihat kisah ini Ibnu Aqil berkomentar, hadza kalamu rajulin qad arafa an-nas. Ini ucapan seseorang yang mengenal, mengetahui, memahami bagaimana manusia. Walam yaghurruhu libas, tidak terpedaya, tidak tertipu oleh pakaian. Umumnya orang-orang awam tertipu dengan pakaian. Ya, coba saja di masjid awam, ya, masjid yang mungkin tidak ada imam rawatib, ya, mungkin di Tanah Abang misalnya atau di mana, ya, antum pakai jubah, pakai udang-udang, pakai jenggot, ya, kalau nggak disuruh jadi imam, disuruh jadi imam, ditarik-tarik, dorong-dorong. Ayo orang-orang melihat penampilan, ya, hati-hati antum berpenampilan seperti itu. Mending disuruh jadi imam, disuruh mimpin tahlilan, suruh mimpin tahlilan, nggak mau dilecehkan. Pakaian kayak gitu nggak bisa mimpin tahlilan, ya, namanya orang terkena subhat. Maka yang terbaik pakaian kita adalah sama dengan yang lain. Yang lain celana panjang, baju koko, ya sudah seperti kemeja, celana panjang, mungkin gamis, ya seperti. Bahkan kita dilarang memakai pakaian apa kemarin? Suhara. Walaqad ra'aitul wahida min haula. Aku pernah melihat, ini ucapan Ibnu Aqil, aku pernah melihat seseorang di antara mereka memakai pakaian jubah suf. Fa idza qala lahul qail, tiba-tiba ada yang mengatakan atau mungkin memerintahkan, menyarankan mungkin, ya, apakah engkau mau menjual pakaianmu? Gitu. Tabi'u jubbataka suf, engkau tidak mau menjual pakaian
Sufi Yusuf dijawab, idza ba'ani, jawabannya menakjubkan, sangat menakjubkan. Idza ba'as sayyad, siapa kata? Jika seorang pemburu menjual jaring alat pemburu, ada pemburu kerjaannya berburu, dia punya alat jaring syabakah, dijual, fabi ayyi syai'in yastawd, lalu dia menjaring buruannya pakai apa? Ini pengakuan jujur, ya, bohong itu lupa. Ya, ada ucapan tapi bukan dalil, ya, tapi sesuai dengan dalil. Afatul kadzib an-nisyan, bahayanya orang berbohong adalah lupa. Bahayanya orang berbohong adalah lupa. Jadi orang kalau bohong kok lupa, ini bahaya. Makanya antum kalau bohong jangan lupa, ingat-ingat. Ya kan kehidupan ini luar biasa, ya kan, pastilah lupa. Contoh besarnya kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Mau coba-coba bohong kepada ayahnya yang seorang nabi tentu cerdas, nggak mudah dibohongi. Ini anak-anaknya dasar Yahudi, ya, dan Israel, ya, berbohong. Yusuf adiknya yang paling kecil itu dibuang ke sumur, maksudnya bukan untuk membunuh, supaya nanti ditemukan, ya, untuk tahu ceritanya lah. Nah, dia nggak jujur. Kalau jujur tentu dimarahi. Bohong bahwa Yusuf dimakan serigala, ya, biar bapaknya percaya itu bajunya Yusuf dilumuri darah kambing. Ya tentu darah mau kambing manusia ya sama-sama amis, sama-sama merah, ya. Nah, biar percaya. Tapi mereka lupa itu baju tidak disobek-sobek dulu. Lupa namanya, ya itu tadi bahayanya orang bohong itu lupa. Maka kalau bohong ya itu jangan sampai lupa. Yang paling aman ya udah nggak usah bohong, jujur apa adanya, nggak usah mikir. Maka di depan hakim, pengacara kalau ngarang, awas ya jangan sampai banget jawabnya begini. Coba kalau jujur aja, nggak usah diajarin sama pengacaranya. Ya udah ibu jawab aja apa adanya. Yang ingat dijawab, yang nggak ingat ya bilang aja nggak ingat. Tapi nggak diatur-atur, malah ketahuan, ya kan? Karena ya itu tadi kan nggak gampang orang cerita itu. Kalau lupa gimana? Apalagi kalau urutannya luar biasa itu. Nah, Nabi Yakub seorang nabi, tidak bodoh, tidak mudah dibohongi. Cuman ya tidak meledak-ledak gitu, ya, tapi menyindir, ya. Betapa teganya, betapa kejamnya serigala kepada anakku Yusuf. Tapi betapa sayangnya itu serigala sama bajunya Yusuf, ya kan? Ya berarti kan dilepas dulu gitu, ya. Orang nggak sobek, ya. Itu tertampar itu. Anak-anak beliau, kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Nah, termasuk ini, ya, keluar ucapan jujurnya, ya. Jadi kenapa pakaian sufmu tidak dijual saja? Jawabannya, ini buat mancing orang, perangkap. Lah kalau saya jual ini nggak pakai ini, merangkap orang pakai apa? Ya, keluar jujurnya, ya. Ini pelajaran yang sangat besar bahwa
jangan kita coba-coba bohong. Ya, itu saja malam ini, tidak ada soal jawab. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.